Wayan bagilahu aidon ayasbiro ala adahum in adahu. Wayan bagi sebaiknya bagi orang beriman ini ayasbiro ala adahum, sabar atas menyakitinya mereka kepada kita pada saat mereka menyakitin kita. Ayasbiro berarti nggak boleh marah-marah. Kalau mereka nyakitin sabar dulu, sabar, tahan dulu. Kan tadi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Kalau mereka menyebarkan fitnah macam-macam, kita ngomong tambah salah, kita diam dulu, sabar dulu, tahan dulu. Apalagi menghadapi orang yang sedang emosi. Wala yukafi'um bi isa'atim in asa'u. Dan kita juga sabar untuk menerima informasi-informasi jelek yang menjelek-jelekkan kita pada saat mereka menjelekkan kita. Sabar dulu. Apalagi kembali ke media sosial, Pak. Ya Allah. Orang tuh kalau mau ngomong apa aja, nulis apa aja kan bebas. Kan nulisnya nggak di depan orangnya. Ya, sambil tiduran, jadi bebas, nggak ada beban. Padahal kalimatnya nyakitin sekali. Ada orang meninggal dunia, syukur, bongko dimakan, belatung. Ada Pak, kemarin itu saya baca itu, status orang itu. Ya Allah, ini orang ini maksudnya apa gitu ya. Mudah-mudahan busuk dimakan, ya enggak, didoain aja udah busuk ya kan ya. Nah, ini kan, ini mungkin orang saking bencinya gitu kan ya ini. Nah, ini. Bal ya'fu wa yasfahu. Bal ya'fu, bahkan kita kalau bisa memaafkan, wa yasfahu. Ya, wayasfa berbuat baik, wayasilu wayaksunu, sambungnya persaudaraan, dan wayaksunu berbuat baik. Maka dalam Al-Quran jelas sekali, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Wasari'u, segeralah kalian semuanya ila maghfiratim mir rabbikum, menuju kepada ampunan Tuhanmu, yang dimana surga jannatu, surga itu dipersiapkan, yang seluas langit dan bumi itu dipersiapkan bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Dia nggak ada alasan untuk tidak berinfak, walaupun sedikit. Kondisi sedikit ya dia infaknya sedikit. Ini. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Ini wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan marah. Ini kan berat banget ini Pak. Ada orang ngejek kita, ada orang jelek-jelekkan kita. Itu kan emosinya kadang-kala luar biasa kan. Tapi Quran menganjurkan kepada kita untuk nahan marah kan gitu ya, nahan marah. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Yang terakhir, maafkan kesalahan orang lain. Jadi ada orang lain salah, minta maaf, kita maaf. Seperti tanggal 1 kemarin lah Pak itu. Tanggal 1 saya kira nggak ada yang ngakui benar semua itu. Semua orang ketemu ngaku salah. Maafin saya, kesalahan saya. Tapi ba'da zuhur saya nggak ngerti lagi Pak itu. Tapi begitu selesai sholat Idul Fitri, semua orang sedunia ini ngakui salah semuanya. Itu wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah ini kan kalimatnya wasari'u, segera. Jangan sampai dendam itu dibawa mati. Jangan sampai dibawa mati, Pak. Karena apa? Dendam dibawa mati nggak ada untungnya, nggak ada untungnya, ya. Mereka santai saja, kita ngedongkol terus. Ini masalahnya. Apalagi kalau keterkaitannya kita dengan kerabat yang dekat, apalagi dengan orang tua. Orang tua itu pokoknya pasalnya satu, Pak. Kita yang salah, ibu tetap benar. Ibu benar, ya tetap benar. Ibu salah, tetap benar. Itu aja udah, ya. Itu kaitan dengan orang tua udah. Jadi karena apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, selama itu yang positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu
pasti benarnya dan tidak boleh kita tentang. Nah ini masalahnya kan, karena amal kita yang sedemikian banyaknya tetapi tanpa ridho orang tua, maka amal kita menjadi hampa, amal kita menjadi hilang. Nah, ini maka sodakoh tadi, lebih baik kepada kerabat. Kenapa? Karena sodakoh kepada kerabat itu dapatnya dua. Satu, memang nilai sedekahnya. Kedua, nilai nyambung kekerabatan. Kalau kita sedekah kepada orang lain, itu hanya sekedar sedekahnya saja, tapi kekerabatannya belum. Maka utamakan sedekah itu kepada karib kerabat yang terdekat, gitu, yang terdekat. Di dekat ini dilihat dari segi nasab. Pamannya ya, kita kan udah biasalah punya bani-bani kan ya. Biasanya dibuat ini urutannya ke sini, ini urutannya ke sini, urutannya ke sini. Kita kan akan tahu itu. Dan itu penting sekali. Nasab itu penting kita tulis supaya tidak terjadi nanti pernikahan yang satu darah. Karena ada pernikahan satu darah itu. Begitu ketemu loh, ternyata kok ini saudara ini kan, saudara yang tidak boleh nikah. Akhirnya terjadi pisahan. Maka penting sekali seperti itu. Dan melatih kita kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita untuk bisa menyambung persaudaraan, menyambung arham, ya namanya arham, persaudaraan kepada kerabat-kerabat. Itu hari ini saya amati memang agak memprihatinkan. Jadi bulan Syawal banyak orang arisan, ngumpulkan kerabat yang banyak. Kita yang tua ngobrol, guyon, nyambung-nyambung ini anak kita yang satu di pojok sana, satu pojok sini, satu di sana, semuanya megang HP. Satu pun tidak ada yang anak kita kenal dengan anaknya si itu, anak itu kenal dengan anaknya si itu. Ini masalah Pak Adi sebenarnya. Maka harus disepakati Mbak. Kalau ada acara keluarga, HP nggak ada yang boleh dibuka umpamanya. HP masukkan tas semua supaya tahu. Ini saudaranya ini saudaranya ini penting sekali. Karena hari ini ya orang dua jejeran, kalau dulu kita di terminal nanya dari mana Mas? Dari Liwa, mau kemana? Ke Jakarta, ada urusan apa? Mau ngobrol. Hari ini jejeran 1 jam ya 1 jam lah itu. Ya, 1 jam itu. Kadang ketawa-ketawa sendiri aja gitu kan. Tetangga sebelah nggak ditegur sama sekali kan. Lah ini dunia kita udah dunia hayal. Ya, hayal. Ini kayak gini nih saya kira penting sekali untuk hubungan kekerabatan persaudaraan. Inali koroma ini. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita sebanyak dia menyakitin kita. Ini kan berat banget Pak ini. Ada orang nyakitin kita 5 kali, maka kita balas dengan kebaikan 5 kali. Tapi kalau baik dibalas baik enak Pak ini. Ini orang berbuat jahat dengan kita balas dengan baik. Sebanyak dia berbuat jahat. Coba bayangin aja ini. Ini kan luar biasa. Tapi ini ujian iman kan kalimatnya. Mangkana yuk minu, mangkana yuk minu, mangkana yuk minu. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beriman. Memang berat ini kalimat ini nih. Siapa yang beriman ini, makanya memang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Ya tapi beginilah ajaran kita supaya kita ada persatuan kesatuan sesama umat, tidak ada terjadi perselisihan, sehingga kalau tidak ada perselisihan insya Allah kita aman, damai, tentram, ibadahnya juga tambahnya nyaman. Ibadah nyaman itu salah satunya untuk membuat kita khusyuk di dalam ibadah. Coba kalau kita ada permusuhan jamaah kita ini, yang imami, aduh imam itu lagi. Mungkin kita jadi pulang itu, karena kita pernah selesai dengan Pak Imamnya. Ini contoh Pak Imamnya. Ini, aduh dia, nggak jadi. Tapi kalau kita begitu ada masalah selesaikan, selesailah itu, ya, selesaikan itu. Jadi jangan sampai begitu jamaah kita di sop kedua, ada sop pertama, orang yang pernah jadi masalah dengan kita, timbul lagi masalah. Terutama kerabat yaitu kakak beradik. Kakak beradik kita harus bagaimana bisa bersatu padu. Karena tanpa bersatu padu kita yakin betul bahwasanya di dalam kitab Muqaddimah tafsir surah Yasin itu dijelaskan begini.
ya, dijelaskan roh orang yang sudah ini khilaf ya, tapi ini dalam kitab Muqaddimah halaman 3 Ustaz, halaman 3. Itu jelaskan begini, roh orang yang sudah meninggal dunia itu masih kontrol keluarga. Masih kontrol keluarga. Apalagi hari pertama sampai hari ke-7. Dia akan melihat bagaimana keluarga-keluargaku. Bahkan dinyatakan dalam satu hadis riwayat Ibnu Sirin dalam halaman 3 tafsir surah Yasin, dinyatakan begini, pada saat hari malam Jumat, malam Idul Adha, Idul Fitri, malam Sa'ban, malam apalagi itu ada 7 malam, roh orang yang sudah meninggal dunia itu akan datang. Ya, dia akan mengatakan gini, "Hai anak-anakku, wahai orang yang nikah dengan anak-anakku, wahai orang yang lahir dari anakku, wahai orang yang lahir dari anak-anak-anakku." Ya, dan orang-orang yang menerima bagian harta dariku, tasaddaku walau bilukmatan, sodakolah kamu kepada saya, pahalanya untuk saya, walau bilukmatan, walaupun hanya satu suap. Fa in bakhiltum, kalau kamu nggak mampu atau kamu memang nggak punya, atau kamu pikir-pikir sayang sodakoh, fakra'u bi ummil Quran, cukup saja saya bacakan ummul Quran suratul Fatihah. Nah ini, itu jelas sekali itu. Nah, salah satu roh orang meninggal tadi itu akan mengontrol keluarganya apa? Bagaimana kekerabatan anak-anak saya. Maka sering bapak-bapak, saya sering dengar itu. Kalau ada perselisihan kakak beradik yang sudah tua, kadangkala orang yang menengah itu akan ngomong, kasihan ayahmu di alam kubur sana. Itu orang-orang dulu nggak pakai dalil Pak, itu nggak pakai dalil. Kasihan ayahmu di alam kubur sana, karena ternyata memang begitu. Karena kematian itu hanya berpisahnya roh dengan badan, roh masih ada, roh itu masih ada. Itu bahkan saya masih ingat sekali pidatonya Kiai Haji Wahab Hasbullah pada saat pelepasan jenazah salah satu pimpinan pesantren pada tahun 54. Dia mengatakan, Kiai hari ini pisah dari alam dunia, tapi hakikatnya roh beliau masih bisa melihat kalian semua, walaupun kalian gak bisa melihat beliau. Justru beliau tambah leluasa melihat ke alam yang lain. Nah, kalimatnya kan itu disampaikan dalam pidatonya Kiai Wahab Hasbullah. Tapi ya karena ini mungkin kalimat khilaf ya monggo mawon, tapi saya dasarnya mengambil dari itu. Muqaddimah tafsir surah Yasin. Ada panggilan-panggilan seperti itu. Tasaddaku walau bilukmatan, fa in bahiltum faqra'u bi umil Quran. Maka inilah yang dipakai oleh masyarakat kita, sebagian masyarakat yang percaya dengan ini. Setiap malam Jumat minimal kita itu baca Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu jadi Fatihah, baca sholat Fatihah kepada orang tua kita, Al-Fatihah, orang tua lagi Al-Fatihah, ini salah satu dasarnya ini. Nah kalau dia kocar kacir bagaimana mau begini kan, gak mungkin ini. Maka penting sekali persaudaraan sehingga almarhum ini insya Allah akan lebih tenang. Kan ada itu kalimatnya, kalimat naum di kitab itu juga ada. Begitu malaikat mungkar wa nakir datang ke kubur, alam kubur, bukan ke kuburannya, ke alam kubur, di alamnya ya. Kalau di kuburannya dipasang speaker kan denger harusnya kan. Tapi kan ada orang yang menguji, kasih mic gini, oh kok nggak bunyi-bunyi, mana malaikatnya, nggak ada suaranya gitu kan ya. Ya itu kan nggak percaya, akhirnya nggak percaya dengan adanya pertanyaan mungkar wan nakir. Karena nggak dipasang speaker nggak bunyi-bunyi, ditunggu-tunggu. Itu alam kubur, bukan kubur ya. Bukan kuburannya tapi alam kubur gitu. Jadi pada saat datang malaikat mungkar wa nakir masuk ke alam kubur, di dalam alam kuburnya ditanya man robbuka wa man sebagainya ya. Kalau orang ini beriman kepada Allah, baik dengan orang tua, baik dengan kerabatnya, maka malaikat mungkar wa nakir akan mengatakan naum kanaumil ars. Hai, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Biasa bangun jam 5 bisa jam 7 Pak. Saking enaknya tidur itu dengan pengantin baru itu. Naum kanaumil arus.
suruh tidur seperti pengantin baru ila yaumil qiyamah, menikmatin apa-apa yang dinikmatin oleh kita selama ini kita beribadah kepada Allah. Di alam kubur kita sudah bisa mencicipi kenikmatan-kenikmatan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak muda ngomong, Pak, pengantin baru nggak bisa tidur, Pak, ya. Ya, itu kan kalimatnya naum, artinya ke kamar sanalah gitu ya, seneng-senenglah sana kamu. Artinya orang di sana itu seneng-seneng, nikmat seperti pengantin baru. Mungkin ini enaknya, senengnya, damainya, tentramnya. Begitu 2 bulan nggak ada kerjaan, ribut. Ya, ini mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, oh ada lagi masih. Oh, ibu-ibu ada, monggo. Ayo, mama, monggo mama. Ya. Hmm. Hmm. Oh ya. Oh iya. Ya, makasih. Jadi ya, salam. Jadi namanya banyak, Fatihahnya satu. Jadi apa enggak rebutan gitu ya. Ya. Memang bagusnya satu, satu-satu, tapi itu enggak ngurangin nilainya. Jadi sama dengan kita membaca Al-Fatihah untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yang kita fatihai mendapatkan kemanfaatan, kita yang baca juga mendapatkan kemanfaatan. Itu sama, Bu, jadi nggak ada masalah. Tetapi memang sebaiknya nggak usah terlalu banyak. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Begitu saya mengambil, kenapa nggak terlalu banyak, saya ngambil dari satu keterangan, bahwasanya orang tua kalau ingin anaknya menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang baik, setiap hari bacakan Fatihah satu-satu. Anak nomor 1 Al-Fatihah, nomor 2 Al-Fatihah sampai selesai. Itu satu, setiap anak satu Fatihah. Walaupun masih hidup ya. Bahkan kita yang punya orang tua yang masih hidup, orang tua kita Fatihai. Kita Fatihai. Itu untuk meluluhkan hati si anak. Kalau kita kepada orang tua, rasa bakti kita kepada anak mendoakan. Karena Fatihah itu isinya adalah doa yang sekian banyak, luar biasa. Ringkasan dari 30 juz. Bahkan kalau ada anak yang maaf ngomong agak nakal, sulit kita ini, ya Allah, ini kerjanya tiap malam Sabtu, malam Minggu, nggak pulang, brong-brongan, bawain air king, udah keganggu kita kan selama ini kan. Ya, waduh, pulang udah nggak karuan umpamanya. Ibunya saja, Bapak, ibunya ya, yang paling penting ibunya setiap ba'da sholat maghrib baca Fatihah 41 kali, khususkan kepada anak yang bermasalah. Insya Allah anak itu akan berubah, insya Allah. Daripada kita marah terus, hanya ngomel saja, capek, nggak ada perubahan. Ngomelnya dikurangi, doanya yang ditambah. Tapi kalau nggak salah saya waktu itu menyampaikan di sini apa di mana ya? Saya menyampaikan tuh tanda haji mabrur, Pak. Jadi tanda haji mabrur itu yang pertama linul kalami wa'id amut to'am. Orang yang hajinya mabrur itu yaitu orang yang kalimat omongannya itu lemah lembut, kemudian dia suka memberikan makan, dalam pengertian perhatian sosial kepada lingkungan. Itu ada cerita, ini panjang lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, ya. Jadi ada gini. Pada masa Hasan Al-Bisri berangkat haji, tawaf berkali-kali sudah, kemudian ketiduran, ngimpi mendengarkan dialognya malaikat dengan Rasulullah SAW. Hasan Al-Bisri adalah tokoh tasawuf, tokoh sufi yang kasyaf. Kasyaf itu artinya kalau bahasa di seberang sana ngerti sak jeroning winarah. Apa itu, Pak?
Ya, ngerti apa-apa yang akan terjadi lah kira-kira. Saking apa dekatnya dengan Allah itu. Jadi kasyaf itu ngerti sesuatu yang luar biasa. Mendengarkan dialognya antara malaikat dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya malaikat tahun ini nggak ada haji yang mabrur. Nggak ada satupun yang berangkat haji, tidak ada yang mendapatkan haji mabrur. Pada waktu itu jumlah jamaahnya 300 orang. Tidak ada yang mabrur. Tetapi ada satu orang yang mendapatkan haji mabrur, orang yang nggak jadi berangkat. Gitu. Orangnya nggak jadi berangkat. Loh siapa itu? Didengarkan saja. Akhirnya dia penasaran setelah selesai haji, dia cari dalam dialog itu, ternyata orang itu ada di negara Baghdad. Di negara Baghdad dicari lagi, dia sampai nginep di situ, lihat ibadahnya kayak apa. Biasa-biasa saja, tahajud juga biasa, ibadah yang lain juga biasa, nggak ada istimewanya. Akhirnya dia penasaran, apa yang membuat kamu bisa hebat seperti dalam mimpi yang saya dengarkan dari dialog Rasulullah? Saya nggak tahu juga. Coba kamu ingat ada apa tahun ini? Ternyata dia adalah seorang tukang sol sepatu yang setiap hari dia nabung untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu tahun mau berangkat, istrinya ngidam. Begitu istrinya ngidam, minta masakan yang di belakang rumahnya. Makanan yang di belakang rumah itu nyengat sekali. Wah, membuat pokoknya, wah mabok lah kira-kira gitu. Ngomong sama suaminya, Mas tolong mintakan satu mangkok sayur enak banget itu tuh. Baunya luar biasa. Suaminya datanglah ke sana. Begitu datang ke sana minta satu mangkok, ibu itu ngomong, ini makanan hanya halal untuk saya dan anak-anak saya, tapi tidak halal untuk orang lain. Lu kenapa? Karena saya sudah sekian hari nggak makan, nyari makan nggak dapat, yang saya dapatkan hanya bangkai keledai. Bangkai keledai yang sudah busuk saya masak untuk makan anak-anak saya. Makanya itu hanya halal untuk saya, nggak halal untuk yang lain. Akhirnya bapak itu pulang, setelah pulang uangnya nggak jadi untuk berangkat haji, dibelikan gandum diantar ke belakang rumah. Nah itu cerita itu ada Pak kali itu. Oh, iya. Ketergantungan, ya. Ya mungkin nasihat itu yang penting, nasihat. Kalau saya lebih condong begini Pak, kalau saya pribadi, saya lebih condong ngambil anak-anaknya. Anak-anaknya kita ambil, kita sekolahkan. Walaupun nggak ngikut kita nggak apa-apa. Kita sekolahkan atau kita pesantrenkan, kita jamin. Ada sebagian keluarga itu begini, satu orang itu dipikul oleh kakak beradik berapa orang. Umpamanya dipesantrenkan di mana, biaya pesantren pokoknya 1 juta, udah di patungan. Karena investasi pendidikan lebih penting daripada sekedar untuk memberi makan. Itu. Kalau investasi pendidikan itu yakin masa depannya akan kelihatan gitu. Akan kelihatan. Maka kalau saya lebih condong kepada orang-orang kerabat yang seperti itu, saya ambil anaknya. Itu. Saya ambil anaknya, cucunya saya ambil, sekolahkan gitu. Kemudian ya kalau saya kan enak, ada lembaga sendiri tak masukin gitu kan, ya itu enak, tinggal pengawasan aja gitu kan, bayarnya kan diatur ya, gitu ya. Jadi kalau saya lebih condong pada pendidikan, dan ini bisa merubah kepada masa depan gitu. Memang kadangkala orang tuanya juga ngomong pendidikan sekolah paling nganggur katanya. Kan harus ditanamkan bahwasanya pendidikan itu bukan sekedar itu gitu, tapi karena investasi pendidikan itu tidak secepat orang beli makanan gitu. Habisnya banyak, belum tentu kelihatan. Tapi kelihatannya nanti gitu kan. Kalau kita beli pisang goreng anget ini, enak ya, kemeriyik umpamanya kan ya, enak kan ya, rasanya enak itu langsung. Tapi investasi pendidikan, kadangkala kita ini anak udah disekolahkan, biayanya patungan kok masih begini aja, itu pun godaan. Tetap kita berusaha terus saja, yakinlah suatu ketika anak itu akan berubah gitu. Saya kira itu Pak ya. Jadi kembali lebih kepada pendidikan ini. Ada lagi monggo? Cukup? Nah, cukup, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kita tutup dengan doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatin ashabi sayyidina rasul ajmain. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.